Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Jadi video kali ini adalah video ketiga atau misi ketiga ya, finishing ya. Saya rakit PC 4 juta karena misi yang pertama waktu itu saya nyari motherboard dan prosesor udah dapat. Misi yang kedua ya, tentuin dulu budgetnya biar nggak terlalu mahal ya. Akhirnya dapat juga PGA-nya di sini. Dan ini adalah misi ketiga, saya rakit PC 4 jutaan. Jadi sesuai dengan janji saya di awal bulan November kemarin, saya mau rakit PC dengan cara nyicil ya. Terus nentuin budget prosesornya sekian, PGA-nya sekian, dan alhamdulillah ya, di video kali ini saya udah dapat semua komponennya gitu ya. Jadi terus di sini juga saya mau rakit langsung ke casingnya. Jadi kalau kalian yang masih awam atau belum bisa ngerakit PC ya, cara-caranya atau step-stepnya, langkahnya seperti apa aja, coba nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian ya, karena saya akan langsung praktek. Tapi sebelum itu ya, di sini saya jelasin dulu sedikit kenapa Bang ini harganya ya, mungkin nanti saya akan simpen totalnya nggak 4 juta, malah 4 juta lebih ya. Karena ya memang di luar ekspektasi ya. Tadinya mau beli GPU yang 1,5 jutaan aja, tapi ternyata banyak mendang-mendingnya ya. Akhirnya jadi dapat PGA yang 1,6 juta, jadi lebih 100.000 gitu ya. Terus beberapa komponen juga tadinya saya mau beli yang second aja, tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya nggak worth it gitu ya. Takutnya nanti rusak atau performanya kurang bagus gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk beli komponen yang baru aja. Makanya di sini total komponen PC semuanya itu nggak 4 juta pas ya. Ya sorry aja gitu ya, di luar ekspektasi. Jadi totalnya ini sekitar 4,4 jutaan. Ya lebih sedikit lah, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalian mau nyicil juga seperti saya, boleh ngikutin tips-tips yang saya bikin videonya. Beli mobile processor dulu, nanti kalau udah ada uang lebih beli PGA dulu, terus beli komponen sisanya gitu ya. Tapi nyicil PC-nya jangan terlalu lama teman-teman. Ini kan saya maksimal 1 bulan lah ya, awal November dan sekarang akhir November udah harus jadi gitu ya. Kalau misalkan terlalu lama 3 bulan, 4 bulan, ya nanti sayang juga, kasihan mobile prosesornya terlalu lama nganggur, takutnya ada apa-apa nanti malah rusak gitu. Itu yang pertama. Terus yang ketiganya ya, kalau misalnya terlalu lama nantinya harga komponennya bisa lebih turun lagi atau naik masih yang nggak apa-apa, atau turun gitu ya. Jadi akhirnya kurang puas nanti hatinya. Maksimal 1-2 bulan lah nyicilnya gitu. Oke, sekarang kita langsung saja rakit ya. Di sini saya akan coba pasang motherboard terlebih dahulu. Jangan lupa kalian siapkan dulu ya obeng, terus baut-baut motherboard. Biasanya si baut-baut motherboard ini tuh dikasih ketika kalian beli casing gitu ya. Nah, ini baut-baut motherboardnya. Atau juga biasanya dikasih ketika kalian beli motherboard. Terus untuk pemasangan prosesor, saya anggap aja kalian udah bisa lah ya. Atau nanti saya ada birolnya cara pemasangan prosesor. Dan ini memori, oh iya satu lagi teman-teman ya, satu lagi memori RAM. Ini saya belum jelasin ya. Saya cukup kecewa juga dengan seller di Tokopedia. Saya beli di e-commerce lah ya, di e-commerce ya. Saya pesan SSD SU650 dan memori RAM DDR4 ya, 2x8 GB. Tapi ternyata yang dikirim tuh malah DDR3, teman-teman. Aduh, kacau banget ini ya. Akhirnya tadinya kan videonya, aduh gimana dong nggak ada memori RAM DDR4-nya. Ini malah dikirim memori DDR3. Padahal saya pesan memori DDR4, udah jelas-jelas ya. Saya nanti screenshot ya. Saya pesan SU650 dan memori RAM DDR4, malah dikirim DDR3. Jadinya ini kan nggak kepake gitu ya. Tapi ya udah deh. Untung di sini saya punya memori RAM cadangan DDR4 dari XPG, jadi saya pakai ini aja. Tapi kalau misalkan nanti udah saya mau retur dulu ini, kalau udah datang mau ditancapkan di PC ini. Oke, yang pertama kita instalasi dulu power supply, karena di sini saya menggunakan casing MATX yang super kecil, bukan super kecil, yang kecil nggak terlalu lega ya untuk kabel manajemen ya. Jadi untuk pemasangan pertama saya pasang dulu power supply supaya nanti memudahkan instalasi kabel. Kalau misalkan kita pasang dulu motherboard, nanti pemasangan kabel untuk CPU agak kesulitan.
Sekarang kita langsung baut saja karena ini menggunakan power supply PF 500 watt ya. Jadi menurut saya dengan komponen yang saya pakai di sini ya bakalan sangat cukup sekali lah ya untuk memberikan suplai listrik terhadap PGA, motherboard, prosesor dan lain-lain menggunakan power supply 500 watt. Oke, yang pertama kita pisahin dulu kabel CPU untuk ke motherboard. Nah, biasanya di sini ada tulisannya CPU ya. Kita simpan dulu di sini karena kalau misalkan nggak simpan di sini nanti kehalang motherboard susah juga gitu ya. Sekarang kalau misalkan udah power supply terpasang, kita instalasi si motherboardnya. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan udah seperti ini kalian tinggal pasin aja karena di sini ada baut-bautnya ya. Nah, kita pasang 4 baut aja udah cukup untuk bisa ngencengin si motherboard ke casing. Terus kita tancapkan ini pin 8 ya ke motherboard. Kalian jangan takut salah karena untuk soketnya atau penguncinya juga cuman ada satu arah aja. Kalau misalkan dicek di motherboardnya, oh kuncinya di atas, berarti posisi pengunci CPU-nya ya, pin CPU-nya harus juga di atas gitu. Nah, untuk kabel pin 24 pin ya, untuk dari power supply ke motherboard juga sama, penguncinya cuma ada satu, di sini juga cuma ada satu. Jadi jangan takut kebalik ya. Oke, sekarang kita pasang kabel 24 pinnya. Jangan sampai ada jeda ya, harus benar-benar rapet teman-teman supaya nantinya nggak terjadi short. Kalau misalkan longgar biasanya suka panas dan meleleh gitu ya. Setelah itu kita gampang aja sih kan, kalau misalkan udah seperti ini mah kita instalkan dulu SSD. Nah, kebetulan teman-teman di sini saya pakai SU650 yang 240 GB karena ini udah sangat cukup ya untuk kita install Windows 10, Windows 11, terus kita instalkan Premiere Pro, terus kita instalkan game-game seperti Valorant, Genshin Impact gitu ya. Ini masih bisa cukup. Terus sambil dipakai penyimpanan file-file juga masih cukup. Karena untuk Windows 10 dan Windows 11 kurang lebih ya hanya memerlukan kapasitas sekitar 40 gigaan lah ya. Jadi kalau misalkan ini 240 terus dipakai Windows 40 GB, sisanya masih ada sekitar 200 atau 190 GB. Ini masih bisa dipakai untuk instalasi-instalasi software pendukung seperti Office, Premiere Pro, Photoshop, aplikasi-aplikasi pendukung lainnya, atau termasuk game juga gitu ya. Oke, kita instalkan dulu ini. Nah, terus kabel SATA seperti ini ya, biasanya ini kan SATA untuk SSD ya. Biasanya kalau misalkan beli motherboard second itu tuh nggak dikasih, jadi kalian harus beli terpisah. Tapi kalau kalian beli motherboardnya baru, nah itu biasanya udah dikasih kabel SATA seperti ini di dalam paket pembelian si motherboard. Karena ini second, jadi saya beli terpisah ya. Yang nggak mahal juga sih, cuman berapa, 10 ribuan lah, 10 sampai 15 ribu. Terus cara pemasangan juga gampang lah ya. Ini kalian tinggal colokan ke si SATA-nya, terus untuk powernya ambil SATA dari power supply. Nah, di sini ada penguncinya, soket L-nya gitu ya. Di sini juga ada soket L-nya. Jadi kita tinggal sesuaiin aja. Jangan takut kebalik. Kalau kebalik dia nggak akan masuk. Oke, kita simpan dulu di sini. Sekarang lanjut untuk front panel ya. Untuk front panel seperti tombol power, tombol reset dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan biasanya ini udah ada dikasih di bawaan casingnya ya. Udah ada tulisannya tuh ya. Power reset gitu ya. Terus power LED, HDD LED. Oke, kita akan tancapkan di sini di motherboardnya. Biasanya untuk pemasangan seperti ini ya, ini udah gampang sih ya. Kalau misalkan kalian sering rakit ya, untuk power dan reset biasanya udah ada atas dan bawah. Atas power, bawahnya untuk reset. Nah, di sini juga di motherboardnya udah ada keterangannya tuh, power atau reset. Nah, terus gimana bang? Kan ini ada plus minusnya, gimana kalau ketuker? Nggak apa-apa, kalau misalkan HDD LED atau power LED plus minusnya ketuker, nggak masalah gitu, nggak apa-apa.
masih tetap berfungsi normal. Untuk USB bagian depan biasanya udah ada ya, ini untuk front panel di depan udah ada, kita tinggal cari aja di sini port untuk USB. Nah, untuk pemasangan PGA sebetulnya ya gampang banget sih ya. Tapi kalian juga kalau misalkan ada yang belum tahu, boleh ngikutin ya. Pertama-tama kita pasin ya si PCB-nya ini. Nah, ini PCI Express kali 16-nya. Kita tinggal pasangin ke yang bagian atas. Nah, biasanya speed PCI Express yang paling atas, speed yang terkencang di dalam si motherboard-nya. Oke, jadi pastiin ya ketika pasang GPU atau PGA, pasangkan di slot yang paling atas. Oke, di sini udah dibaut, tinggal tancapkan karena ini GTX 1660 Super menggunakan pin 1x8, jadi harus pakai pin 1x8 tambahan dari power supply. Kita langsung tancapkan. Oke, secara garis besar ini udah banget ya, udah bisa dinyalakan, paling tinggal dirapihkan aja kabelnya. Oh ya, terakhir untuk fan. Nah, ini fan ya. Di sini kan dari Gemen itu tuh ada 3 ya. Di sini saya pasangkan 2 di depan dan satunya di belakang. Nah, ini salah satu biaya yang tak terduga juga ya, karena ini casingnya second juga, nggak ada fan-nya ya. Jadi saya beli fan yang baru aja. Tadinya mau beli fan yang bekas gitu ya, tapi takutnya performa si fan-nya udah kurang bagus dan nantinya ya performa airflow atau sirkulasi airflow dalam casing ini tuh jadi kurang sehat. Jadi ya udah deh, untuk fan saya beli yang baru aja. Oke, sekarang kita langsung saja pasang fan dan kita langsung nyalain, langsung tes performanya gimana. Oke? Let's go. Oke, teman-teman, di sini saya udah bawa monitor sekalian, langsung kita nyalakan ya. Mudah-mudahan nggak terjadi kesalahan ya. Di sini saya udah tancap-tancapan kabel dan kita langsung saja nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, saya spill dulu ya rakitan speknya. Kalau kalian ngikutin video misi pertama, misi kedua pasti udah tahu lah ya. Ini menggunakan prosesornya Intel generasi ke-7, Core i5 ya, Core i5 7400, 4 core 4 thread yang dirilis tahun 2017, dan harganya waktu itu saya dapatkan dengan motherboard 1 jutaan, yaitu second ya untuk motherboard dan prosesornya. Terus nggak dikasih stock cooler juga gitu ya, jadi cuman gitu aja, dan nggak dikasih juga back panel yang di belakangnya. Oke, itu mobonya ini H270M, ini lumayan mobonya kelas middle ya di zamannya, punya 4 slot memori RAM dan udah support NVMe generasi ketiga gitu. Jadi kalau misalkan mau upgrade atau mau pasang NVMe, di sini udah ada slotnya 2 lagi ya. Terus untuk memori RAM, nah karena memori RAM ini tadi di awal saya spill ya, saya udah pesen DDR4 malah dikirim DDR3. Wah, sellernya, tapi saya nggak sebutin lah. Yang penting dia udah mau tanggung jawab lah, bisa diretur gitu ya, salah pengiriman tuh ya. Akhirnya jadi saya pakai memori RAM ini 2x8 GB 2666 MHz harusnya ya. Nah ini karena ini DDR3 jadi nggak saya pasang. Terus untuk NVMe di sini saya pakai Adata SU240. Kalian udah lihat di sini saya installkan Windows 10, terus diinstalkan beberapa game, kita akan tes nanti. Lalu untuk casing, ini casing GameX Aero apa gitu, lupa, nanti saya akan simpen lah ya di sini namanya. Terus untuk fan ini dari GameX, ini baru banget tuh ya. Ini remote-nya juga masih belum dibuka segelnya. Kita coba buka segelnya, kita akan coba ganti-ganti. Wah, kelihatan nggak sih? Wah, mantap ya. Bisa gonta-ganti lah pakai remote ini. Lalu untuk PGA-nya, nah ini PGA-nya GTX 1660 Super. Tapi kalian jangan mendang-mending, wah bang itu PGA-nya pasti ketinggian. Kita akan coba aja buktiin di sini ya. Memang kalau misalkan secara performa, menurut saya sih 1660 Super agak ketinggian ya untuk si Core i5 7400F. Tapi ya apa boleh buat gitu ya, waktu itu dapatnya prosesornya ini yang paling murah gitu yang didapat di marketplace waktu itu, beli COD-an di Facebook. Ya udah kita gas aja ini. Oke, teman-teman, di sini saya langsung akan tes game berat sekaligus ya, Cyberpunk 2077 gitu ya. Wah, gimana performanya? Saya akan langsung siksa aja PC 4 jutaan ini ya. Kita lihat dulu sebelumnya ya. Untuk grafiknya saya kasih low. Nah, di sini low semuanya ya. Terus ray tracingnya
off ya. Nah, off dulu aja dulu gitu ya. Terus ini resolusi 1080p ya. Oke, kita lihat dulu gameplaynya si Cyberpunk ini. Apakah kalian bisa lihat di sini, mudah-mudahan jelas ya. Saya sengaja nggak record screen-nya supaya nggak terlalu memberatkan beban CPU-nya ya. Bisa lihat 1660 Super bekerjanya 74% dengan suhu 77 derajat Celcius. GPU-nya 121 watt. Untuk Core i5 generasi ke-7 udah sangat kewalahan sekali ternyata teman-teman. 90%-an ke atas ya. Dengan suhu 78 derajat Celcius. Ini maklum juga karena hanya pakai stok cooler ya. Jadi kalau misalkan pengen lebih dingin, harusnya pakai air cooler gitu yang aftermarket ya, 200.000 atau 300.000-an ya, supaya bisa lebih dingin. Karena ini ya nggak ditambah lagi budgetnya, jadi pakai stok cooler. Watt CPU-nya 30 watt dan FPS-nya sekitar 70 sampai 60-an. Jadi 4 jutaan bisa libas Cyberpunk ya, tanpa ray tracing dengan FPS di atas 60. Mantap ya. Penasaran kalau misalkan kita aktifin ray tracing-nya kayak gimana? Coba aja ya, kita aktifin ya ray tracing-nya. Nah, ini di on ray tracing-nya, yang atasnya aja dulu. Kalau misalkan kita ray tracing lighting medium, kayaknya bakalan berat. Kita lihat. Tuh, FPS-nya turun ya jadi 45. Kalau misalkan kita aktifin semuanya, pasti di atas di bawah 40. Ya, kalau misalkan kalian bisa lihat ray tracing-nya, ini asap-asap dari mobil dari tanahnya tuh kelihatan ya, tuh asap-asapnya. Jadi kalian masih bisa menikmatin ya kemewahan game-game next gen di rakitan PC 4 jutaan. Gimana, mantep nggak tuh ya? Ini game berat. Gimana Bang kalau game kayak Valorant, Dota 2 ya udah pasti dilibas lah ya. Gimana live streaming? Kita akan tes nanti juga. Sekarang kita lanjut ke pengujian game selanjutnya ya. Let's go. Lanjut pengujian game kedua, di sini Spider-Man Remaster ya. Resolusi 1080p, presetnya high, walaupun prosesor di sini full load. Karena game ini memang CPU bond-nya kencang banget, jadi penggunaan VGA berkisar 60-70%-an aja saat bergelantungan di kota. Namun pas masuk mode war, penggunaan GPU di sini mulai naik ya, karena banyak efek-efek banget kayaknya tuh. Berkisar 80-90%-an. Yang penting FPS lancar, nggak patah-patah. Average selama gameplay ini rata-rata di 50 FPS. Game ketiga, game berat lagi. RDR 2 nih ya. Mantap ya, game berat terus. Masih sanggup resolusi 1080p, presetnya mid to high ya, mendapatkan rata-rata 60 FPS. Wah, keren banget. Kalau game ini sih kerasa GPU bond banget ya. Ini udah kerja keras tuh ya. Kalian bisa berjalan terus-terusan 90-99% ya GPU. Kalau CPU-nya di sini karena memang kurang seimbang ya performanya, jadi berjalannya hampir sama di 90%-an. Terus game berat keempat. Nah, ini The Last of Us. Ini memang kewalahan banget ya. Hanya bisa berjalan di resolusi 720 pixel aja. Itu juga presetnya low, nggak bisa naik lagi. Game ini memang ketahan sama performa si prosesor yang udah mentok terus ya 100%. Dan loading juga agak lama pas mau masuk game atau loading pindah map. Kadang juga pas mau perubahan antara render ringan ke render berat, nah ini ada loading juga tuh ya. Jadi agak keganggu mungkin ya mainnya ya. Ya segini juga alhamdulillah sih ya bisa main game-game terbaru ya di game-game PC khususnya, walaupun ya ada loadingnya kayak gitu atau loadingnya lama. Terus di sini saya tes juga untuk editing menggunakan Premiere Pro 2019 ya, video sekelas IT seperti biasa. Ketika playback di timeline ini masih cukup ya, kadang ada loading atau kuning merah ya sedikit aja. Itu juga kalau layer atau efeknya berat. Cuman masih tetap bisa dipakai untuk editing video dengan lancar ya, tinggal sabarnya aja. Kalau ngerender ini durasi videonya kan 22 menit, size-nya 1,6 GB-an, membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit sampai 30 menitan. Ya wajar juga ya, dan ini juga bisa ditinggal sambil ngopi atau mandi gitu ya, lumayan cukup lama lah ya.
Terus di sini ada pengujian tambahan. Saya lakukan project BMW 23 ya untuk render menggunakan i5 7400-nya menyelesaikan waktu 11 menit 46 detik dengan suhu maksimum prosesor hanya 83 derajat Celcius. Ya ini menggunakan stock cooler ya. Kalau ngerender pakai 1660 Supernya hanya 47 detik aja. Kenceng banget ya. GPU ini memang masih bisa diandalkan lah ya. Tambahan aja untuk hasil benchmark sintetik Firestrike Time Spy saya akan tampilkan di layar. Nah, kalau melihat hasil pengujian game tadi, memang si i5 7400 Intel generasi ke-7 ini sedikit kewalahan untuk ngimbangin GTX 1660 Super. Cuma nggak jadi masalah, semua game dan aplikasi produktivitas masih sangat lancar, nggak terganggu lah. Intinya masih bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan kayak ngedit, main game masih cukup aman ya. Terus maklum juga karena ini nyarinya yang murah dan second itu tuh agak susah ya. Kecuali kalau kalian mau nyari yang baru pasti banyak tuh ya. Ya udah, syukurin aja lah. PC 4 jutaan lebih sedikit dapat performa sekenceng ini. Oke teman-teman, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa PC 4 jutaan? Ya tepatnya sih 4,4 juta atau 4,5 jutaan aja lah ya. Saya nyicil rakit PC-nya, ini sesuai keinginan kalian ya. Biasanya bang kalau rakit PC nyicil bisa nggak? Ternyata di sini saya udah praktekkan bisa banget ya. Asalkan nyicilnya jangan terlalu lama ya, sebulan 2 bulan lah maksimal gitu ya. Untungnya di sini saya 1 bulan ya, awal November, sekarang akhir November udah jadi PC-nya. Dan PC ini nantinya saya akan jual juga. Kalian bisa cek linknya. Saya akan simpan di deskripsi ya. Yang 4,5 jutaan kalau misalkan di Tokopedia ada tambahan biayanya biasanya ya. Nanti saya naikin dulu sedikit supaya harganya masih tetap 4,5 jutaan. Nanti uangnya saya akan beliin lagi si PC-nya gitu ya. Kalau misalkan kalian mau gitu, kalau enggak mah ya nggak apa-apa lah. Terus gimana menurut kalian setelah tadi melihat performanya, apakah worth it dengan 4 jutaan? Atau kalian punya saran atau rekomendasi rakitan PC 4 jutaan? Coba aja komentar di bawah. Dan sekaligus ya bisa aja, wah bang kayaknya 4 juta dapat ini, dapat ini, dapat itu. Kalau misalkan udah langsung beli ya langsung beda lagi ceritanya teman-teman. Karena kalau misalkan kita, wah bang ini lebih murah, pas kita beli ternyata barangnya jelek. Atau pas kita beli ternyata barangnya udah sold out gitu ya. Nah, kalau misalkan gitu kan beda lagi ceritanya. Kalau ini 4,5 jutanya udah langsung jadi, udah saya tes beneran normal, aman ya, sentosa gitu ya. Tadi main game berat udah lancar gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.